Angkatnya, ada si sana tinju pakai belajar. Ini siapa kena siapa? Kakak. Nih, naik. Siapa yang latihan di sini? Bagus. Berhadapan. Bagus. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Eksklusif untuk hari ini pemirsa, saya biasanya di studio 1 Berita Kota Makassar, tapi ini bisa dilihat di belakang saya, sudah ada beberapa peralatan-peralatan yang mungkin tidak asing bagi pemirsa Berita Kota Makassar, apalagi penggemar di dunia boxing, fighter, dan lain sebagainya. Nah, di sini ternyata di Kabupaten Takalar, Kecamatan Patalasang, ada sasana yang tersembunyi, walaupun berada tidak di jalan poros, tidak di luar jalan poros, tapi ada di salah satu kecamatan Patalasang di desa Kelurahan Patalasang. Ada satu sasana yang tentunya sudah banyak mencetak para atlet-atlet muda yang memberikan banyak medali, yang menghasilkan prestasi yang luar biasa. Dan sudah berapa tahun berdiri, tapi saat ini masih tetap eksis. Dan kita penasaran seperti apa kisahnya berdirinya tempat ini dan bagaimana kiat-kiat yang dilakukan sehingga ini tetap sasananya ini tetap eksis, walaupun banyak sasana-sasana di luar lainnya mungkin sudah tutup pemirsa ya. Di sini kita langsung akan berbicara di pabrik pencetak atlet luar biasa tersebut, didampingi dengan sang pendiri dari sasana ini. Selamat siang Bapak. Selamat sore, selamat siang. Pak Iwayan Esnata atau biasa akrab disapa dengan Deng Nai ya? Ya, Deng Nai. Deng Nai, oke. Bagaimana kabarnya Deng Nai hari ini? Baji. Oh, Baji Ji, oke. Ya, kita ini eksklusif datang langsung. Kita wow, takjub sekali melihat ada sasana yang tentunya katanya mencetak bahkan sampai puluhan. Memproduksi. Oh, memproduksi. Ya, memproduksi anak-anak muda yang berprestasi di bidang boxing ya, Pak ya. Ini namanya apa Pak ini sasananya? Sasana tinju Lipang Bajang Boxing dan Nata Fighting Camp. Oke. Nata Fighting Camp. Nata Fighting Camp. Ya. Dari Yayasan Lipang Bajang Media. Oh, Lipang Bajang Media. Filosofi namanya seperti apa ini? Kenapa namanya seperti ini, Pak? Oke. Terima kasih atas kedatangannya jauh-jauh dari Makassar. Betul, Pak. Pertama saya mau akan jelaskan Lipang Bajing itu adalah dulunya ada laskar. Laskar pemberontak melawan penjajahan Belanda yang dimiliki oleh pahlawan nasional Ranggong de Romo. Nah itu kami mengambil nama ini maknanya supaya anak-anak fighter semua mempunyai semangat juang yang tinggi, tanpa pandang menyerah. Setelah itu dalam Lipang Bajang mempunyai moto yang namanya lusuru. Lusuru artinya maju terus. Maju terus. Oke. Itu makna daripada Lipang itu Lipang kan artinya kaki seribu ya. Iya, oke. Itu kaki seribu tidak punya kata menyerah, tidak ada kata mundur. Biar disakiti dia maju terus, tidak. Nah, itu. Jadi itu makanya Lipang Bajang Boxing itu punya misi bahwa kita itu dalam di atas ring, di luar ring tetap maju, tidak pernah kendor semangatnya. Itu dari nama ada filosofi tersendiri, di dalam nama itu ada arti, ada doa berarti Pak ya. Nah, ini berarti ini terkhusus di bidang box itu ya, olahraga boxing fighter itu ya Pak ya. Nah, kita penasaran kok bisa ini terbentuk, sejak kapan berdirinya, apa yang melatar belakangnya gitu Pak? Saya berada di Takalar sejak tahun 88. Deng Nai di sini. Saya kan kebetulan orang Bali yang merantau di sini. Kebetulan saya ADSK jadi guru di Takalar. Saya lihat di Takalar banyak orang tawuran perkelahian anak pelajar.
dan sebagainya. Saya lihat ini harus ada solusi. Oke. Bagaimana bisa itu bahwa antara anak muda itu bisa sejuk, adem dan sebagainya. Kita salurkan. Oke. Saya sebagai profesi sebagai petinju Sulsel, ya. Jadi saya membuatlah sasana namanya Lipang Bajang Boxing. Oke. Dengan adanya itu, anak-anak kita salurkan yang senang berkelahi silahkan. Jadi kita luar biasa. Oke. Dengan semangat itulah semua anak-anak bisa meredam sedikit. Oke. Jadi selama ini sering terjadi sahuran dengan dilatih dengan mengeluarkan semua energinya, jadi anak-anak menjadi down itu. Oke, dulunya mungkin resah melihat anak-anak berkelahi hal negatif, tapi Ya, sekarang dirangkul dalam satu wadah ini, satu tempat Ya. sasana ini, mereka bisa mengekspresikan bagaimana kegemaran mereka dan Ya. ternyata itu bisa bernilai positif ya Pak ya? Positif, ya. Saya penasaran ini tahun berapa Pak ada ini namanya Lipang Bajeng Tahun sasana ini? 88. Ini dari 88 Pak? 88, Ini dari 88 ini sudah ada dan Sudah ada. apa namanya sih Pak kalau nama atlet ya di sini atau Fighter. Oke. Fighternya sudah ada sejak 1988 Iya, itu. luar biasa. Itu ratusan orang. Sampai kalau dikalkulasi di alumni Lipang Bajeng ada 800 orang. 800 orang sejak 1988 itu. 800 orang. Tadi Pak Wayan mengatakan, Denai mengatakan bahwa Pak Wayan memiliki latar belakang petinju juga ya Pak? Saya petinju Sulsel. Oh, oke. Dan anak saya petinju nasional itu Putu Agus. Oke. Nasional, dan sekarang satu-satunya mungkin adalah master tinju. Oh, iya, Dia ternyata. S2-nya di menekuni olahraga tinju. Oh, ternyata pemirsa Denai. Maka dengan itulah kita kembangkan kembali ini. Kita melengkapi fasilitas ini. Oke. Alhamdulillah hasilnya anak-anak banyak yang bebas tes kuliah di UNEM, ikut bebas tes di UGM lainnya, dan banyak yang lolos tentara, angkatan laut, polisi, jadi security dan sebagainya. Itu hasil dari Ya. ini. Nah, sebentar Pak, kita kelas balik kita ke momen awal 1988 itu ini terbentuk. Antusiasme mereka memang tinggi pada saat itu. Banyak yang Ya. berpartisipasi di sini lah. Kami melihat memang Gua Takalan Jeli Pondok memang anak mudanya semangatnya tinggi. Oke. Sebenarnya semangat yang rewako, yang berani. Jadi di sini hampir 60 orang semua punya fighter cewek-cewek semua. Cewek-cewek orang raca cewek gitu. Cewek-cewek cantik semua. Tapi ternyata kuat, Pak. Tapi dia ada sering harimau dia. Oke. Harimau siap tidak marang siapa kamu kalau dia ada sering. Tapi di bawah kita halus, sopan, santun. Bisa Kami memposisikan. menerapkan ini adalah petinju amanah. Jadi tidak dia bawa ring, kita harus salaman, datang harus salaman, pulang harus salaman. Itu diajarkan bagaimana etika dan sebagainya. Tapi dia ada sering tidak ada ampun, serang dia. Lawan. Bisa memposisikan diri lah, Pak. Ya. Waktu awal itu ini terbentuk ada berapa banyak? Memang langsung banyak, Pak, atau gimana dulu? Memang langsung banyak. Oh, langsung banyak. Ini hari-hari pertama-tama. Hari pertama-tama terus setiap hari pertama ini anak-anak kecil SMP apa. Nah, itu makanya saya animonya ini kita sebagai pegiat tinju merasa berdosa kalau tidak memberikan pelayanan sama dia. Oke. Kami di sini adalah melayani gratis, semua gratis. Oke. Latihan gratis. Oke, terus bagaimana Pak mereka tahu bahwa di sini terletak sasana nih yang memproduksi nantinya anak-anak muda yang suka menggemari di dunia boxing fighter gitu? Kok mereka bisa tahu ada di sini? Ini dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut. Misalnya satu orang lolos tentara. Oke. Ini kenapa saya dulu latihan di Lipang Bajeng. Oke. Bebas tes dulu, Nem. Bisa bebas tes. Saya latihan juga. Begitu semua. Jadi memang dari mulut ke mulut berkembang. Banyak yang mungkin berhasil dari sini, Ya. akhirnya mereka juga mau masuk. Ya. Nah, di sini Pak, momen pertama kali para fighter di sini yang pertama kali fighter di sini yang mendapat medali emas dari tahun berapa itu Pak? Sejak tahun 88 selalu kita di atas. Ada gitu. Ini Lipang Bajeng disusul merajai, tidak ada yang kalah. Selalu juara umum. Saya mendapat SK gubernur 2 kali berturut-turut.
Oke. Pak Gubernur Haji Yassin Limpo mendapat sebagai olahraga unggulan sosial tinju. Oke. Itu berganti lagi Pak Haji Nurdin Abdullah kembali mendapat pengakuan SK Gubernur sebagai olahraga unggulan. Karena kita selalu jerumum. Setiap ada pertandingan jarumum. Jadi kewalahan kita. Alhamdulillah kita diakui oleh itu maka dasarnya kita ini kalau ada penyu dari Takalar pasti diakui memang hebat. Berarti kalau kita hitungin Pak dari 88 hingga 2026 ini sudah berapa tahun berdiri nih Sasana ini? Hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun dan tidak pernah merosot. Maksudnya tidak sampai ada detik ini kita masih di atas. Kok bisa seperti itu Pak? Itu alasannya kita latihan disiplin, manajemen. Yang kedua animo anak-anak karena saya kasih gratis dia latihan luar biasa. Serius Pak, semua gratis? Semua gratis. Bisa tanya anak-anak semua gratis. Apa saja tuh? Maksudnya latihan tidak dibayar, pelatih tidak dibayar. Biasa kita siapkan minuman. Kalau bisa bertanding, saya kasih baju untuk bertanding. Kalau misalnya penginapan di rumah saya yang tanggung penginapan, mobil saya bawa. Semua tidak ada karena sebagian besar saya punya fighter itu orang yang kurang mampu, tidak mau kita bebani dia. Wow, luar biasa. Jadi memang kita sengaja menciptakan ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang kurang mampu. Saya baru mendengar nih ada pelatihan di sini kayak atlet begitu, tapi tidak dipungut biaya ya? Gratis. Gratis ya, 100% nih Pak. 100% gratis. Bisa tanya anak-anak semua. Maaf aja, saya bukan menyombongkan diri kan, daerah lain kan, lain-lain tempat lain bayar, prabayar, kita itu gratis. Dan itu yang animo seperti itu yang membuat mereka ingin di sini dan bertahan di sini. Kan biasa orang ada bakat, tapi karena ada tekanan tidak mampu. Ada bakat, kemauan, ada dikasih fasilitas gratis, otomatis dia semangat. Dan di sini Pak yang bisa masuk jadi fighter dari usia berapa sampai berapa? SD kelas 6. Sudah bisa? Bisa latihan. Tapi belum bisa bertanding. Maksud saya masuk menjadi anggota nih fighter di sini. Kalau SMP sudah bisa bertanding, namanya pemula. Youth, ada youth, ada pemula itu youth, ada baru nanti junior dan sebagainya. Yang jelas kita membina dari kecil. Ada sebenarnya ada namanya Ramadan sejak kelas 2 SMP, lalu sekarang emas sudah. Memang harus dididik dari bawah, memang sudah dididik. Berarti semua diterima nih, siapapun yang datang ke sini. Siapa saja yang datang ke sini kita terima. Akan dites alami, kalau memang nggak mampu pasti keluar. Gitu ya Pak? Karena memang kita latihannya keras. Mana pusok, mana bulu sangsa, pokoknya luar biasa. Anggap ada yang bilang bahwa ini tempat latihan Chandra di Muka. Kawah Chandra di Muka. Tempat memang itu naik ada tempat naik langsung berjalan sini langsung diajar naik tali dan sebagainya sampai pokoknya semua Pak. Pokoknya semua aja. Pelatih di sini ada yang naik langsung. Banyak saya, anak saya, masih ada yang lain banyak. Ada 6 orang pelatih. 6 orang pelatih. Di sini berarti sudah banyak. Berarti sampai saat ini di tahun 2026 ada berapa fighter yang masih? Banyak. Nanti kita lihat. Kemarin bisa dihitung ya Pak ya? Kemarin untuk kickboxing aja 6 emas. Ada prestasinya itu? MMA 5 emas. Wushu 4 emas. Tinju 2 emas. Dan belum lagi yang pemula ini yang senior ini. Dan beberapa orang sudah masuk ke jurnas, kejuaraan nasional. Berarti memang di sini mereka tempat yang tepat ya? Ya, memang yang datang sini memang siap untuk bertarung. Dan ini tempat yang tepat yang didapatkan sehingga mereka dulunya mungkin dengan tekanan karena di sini serba gratis, dilatih dengan pelatih profesional dan tentunya yang mengedepankan kedisiplinan itu dan luar biasa, dan pasti mereka merasa senang nih Pak ya. Di sini latihannya setiap hari. Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. 3 hari. Jadi memang kita ini berusaha bagaimana menyalurkan minat bakatnya anak-anak muda. Mungkin banyak anak-anak yang pakai HP apa semua. Kalau masuk sini nggak boleh lagi. Jadi kita harus memang ke fisik. Nah saya melihat ini ada tempat ini ring ya Pak, ring yang di belakang ini apa nih tempat? Sangsa Ini semua dari pendiri yang. Ini ke Sangsa ini kita adakan sendiri. Ini ada bantuan dari Pak Bupati ini. Pak Bupati Dengmanyi ini luar biasa. Peduli terhadap kita. Kita sudah beberapa kali menyumbang emas mengharumkan Takalar.
Alhamdulillah pemerintah melalui Pak Bupati Lingmanye memberikan kemarin seperangkat ring tinju. Wow, Alhamdulillah. tinju ya. Dengan adanya ini kita akan berusaha semaksimal lagi mengharumkan nama Tagalar. Pakaian latihan Latihan langsung. dari Itu latihan kan memang kalau kapan latihan tidak pakai ring kan tidak bukan, jelas. maksudnya Pak itu yang kayak sarung tangan tinju Lengkap, semua lengkap. semua lengkap. Jadi sisa datang ke sini pakai Langsung tidak, anak-anak tinggal latihan saja, semua kita datang. Oke. Nah itu. Dalam pendirian ini kan 30 tahun, kurang lebih 30 tahun lamanya. Tantangan yang dirasakan dalam mempertahankan sasana ini tetap eksis. Ada apa sih? Tidak ada tantangan. Nggak ada Karena ya? kita menganggap semua ini adalah memang sudah siap dari awal menerima tantangan. Masalah dana kita biaya sendiri. Oke. Tidak usah tantangan, tidak bagi masalah bagi saya. Kita memang sudah siap ditantang memang. Oke. Pokoknya tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Wah, luar biasa. Di sini saya melihat suasananya, medan-medan latihan banyak ya Pak ya. Ya. Di sini. Berarti walaupun menurut Bapak dengan kondisi yang seperti ini sudah cukup ya? Ya untuk sementara kita ini sana terbesar di Sulsel. Oh, suasana Terlengkap. terbesar dan terlengkap di Ya, Sulsel. tidak ada yang Wow. bisa punya yang lain ini latihan di lapangan kan. Kita punya camp sendiri. Belum ada yang bisa saingi. Yang lain minjem Pak, ini pribadi ini gedung saya ratusan juta ini. Oke. Kita bangun sendiri. Oke. Nah itu, tidak ada tantangan sudah siap belum ditantang memang. Ada tantangan tapi sudah siap. Sudah siap menghadapi ditantang. dan teratasi. Tidak ada masalah kecewa, tidak ada. Memang kita sudah pasti ditantang ya. Tidak ada kita beli. Oke. Yang penting adalah kita kebanggaan. Oke. Orang kita melatih anak-anak yang bersemangat menjadi prestasi itu bangga sekali. Tidak bisa diukur dengan nilai uang sebesar berapa. Oke, wah tentunya wah tidak sia-sia ini dibentuk ya, Ya. adanya Ya. karena mereka bisa menghasilkan medali-medali yang tentunya membuat bangga. Walaupun ada tantangan tapi bisa teratasi pemirsa ya. Ya. Oke, kedepannya Pak Waya Daeng Nai, ini apa yang diharapkan dengan sasana ini agar eksis terus kedepannya dengan tadi animonya bahwa ini kita buat sasana ini tanpa ada pungutan biaya, itu membuat mereka tetap bertahan. Kedepannya caranya supaya sasana ini eksis terus Pak, gimana? Itu cuma tadi tujuan dari awal memang kita membangun sana menyalurkan minat dan Minat bakat mereka. Oke. anak-anak muda Tagalar dan Sulsel pada umumnya. Jadi kita membuat ini dari awal memang kita bagaimana anak-anak bisa sukses. Jadi kita di sini apa aja kita mencari pahala aja, bukan cari uang. Oke. Kita di sini mencari sosial, bekerja sosial, mencari pahala, Oke. investasi moral. Oke. Jadi bukan mencari uang di sini, bukan mencari keuntungan. Itu yang diharapkan. Ya, Oke, luar biasa. Semoga itu terus mencetak ya Pak, tambah Ya. banyak lagi Ya. ini fighter-fighter yang Ya. bergabung Ya. di sini. Saya penasaran, saya mau jalan-jalan, mau lihat ini. Maka nanti bisa diiringin anak-anak yang Ya. Saya mau menghampiri nanti Ya. fighter-fighternya, Ya. kita akan bertanya langsung dan Ya. juga sama anaknya juga Ya, Pak bagus. ya, selaku yang Ya. tahu. Oke, pemirsa selanjutnya tetap di sini ya, karena kita mau wawancara selanjutnya dengan anak dari Daeng Nai sendiri yang tentunya memiliki jiwa boxingnya itu ya Pak ya, karena berkuliah ahli di bidang itu. Next. Nah, pemirsa, tadi kita sudah bersama Pak Iwayan Daeng Nai selaku pendiri di sini, dan kita sudah tadi mempertanyakan terkait latar belakang kenapa sasana ini bisa terwujud dan apa visi kedepannya. Di samping saya sudah bersama anak kandung dari Pak Iwayan sendiri, Kak Agus ya, Kak Agus. Ya, Putu Agus lah ya. Iya. Gimana kabarnya Kak? Baik. Selaku pelatih, pelatih dan juga yang berinisiasi terbentuknya sasana ini ya. Ya, dengan cabang-cabang lain. Dengan sama-sama. Oke. Nah, nama sasananya tadi ini ya, Nata Fighting Camp Ya. dari Lipang Boxing. Ya. Oke. Nah, Kak Agus katanya memang punya ketertarikan di dunia boxing ya Kak ya? Ya. Latar belakang pendidikannya seperti apa sih Kak Agus? Jadi dulu saya latihan boxing tinggi itu sejak pas SD. Gitu. Oke. Dia lihat senior latihan, saya ikut latihan juga. Nah, jadi latihan terus bertahun-tahun ya. Jadi pertama kali bertanding dulu tinju kelas 2 SMP. Oke. Nah, itu pun dulu waktu 2 SMP karena mungkin saya paling besar di antara teman-teman lain dan tidak ada lawan. Oke. Ya, jadi saya melawan tentara dulu. Oh,
2 SMP itu? Masih SMP. Oke. Nah, karena tidak ada lawan, latihan biar biasa jadi puas ya latihan bisa bertanding gitu. Itu. Kedepannya saya kejuaraan lagi, kejuaraan nasional di Manado, di Kalimantan Tengah. Terakhir saya bertanding Porda 2014 di Bantaing. Oke. Iya. Jadi memang punya ketertarikan di dunia tinju itu sudah sejak kecil. Iya. Dan di SMP sempat peluang tetar menang ya Kak? Iya menang. Wah, luar biasa. Kenapa bisa tertarik di dunia seperti ini awalnya? Awalnya saya sebenarnya penasaran nih kenapa latihan berangkat ya. Berangkat. Maksudnya berangkat. Anggaplah kita dulu kan kita sekolah pulang. Oh iya, oke. Nah, mereka enak sekali ya. Ini seniornya latihan berangkat bertanding. Ya. Oke. Oh iya, Nah, itu. banyak pergi-perginya Ya, gitu. Iya, oke. bertanding. Ya, jadi saya ikut ya. Nah, jadi memang setelah saya memang anak-anak memang termotivasi pertama latihan untuk prestasi pertama, yang kedua untuk mencari pengalamannya baik teman, yang kedua wawasannya semakin terbuka mengenai dunia. Yang ketiga memang istilahnya dari situ mereka juga belajar secara alami bahwa berprestasi itu membentuk diri mereka. Oke, berarti seperti itu ternyata alasannya. Kak Agus, saya dengar-dengar juga memang latar belakang pendidikan di dunia olahraga ya Kak ya? Oh iya, saya S1-nya pendidikan jasmani, S1 di UNM, lalu S2 juga olahraga di UNM juga. Oh, oke. Berarti Kak Agus, kata Pak Dainai tadi, Pak Iwayan tadi mengatakan bahwa Sasani ini terbentuk sejak tahun 88 ya? Tahun 88 terbentuk. Ya. Dan Kak Agus juga sudah ikut kontribusi di tahun 88 itu. Tahun 88 masih usia berapa sih? Sebelum lahir. Oh, baru lahir ya? Oh. Saya lahir 91. Oh, sorry Kak. Berarti ikut berkontribusi di sini sejak tahun berapa nih? Saya aktif tahun 2002 di sini. SD ya, SD kelas 5. Oke, baru aktif di sini. Iya. Sebagai pelatih kapan? Pelatih saya mulai 2013. 2013. Bagaimana? Pas selesai S1. Oke, bagaimana Kak Agus melihat bahwa di 2013 itu menjadi pelatih dan melihat anak-anak yang kalau kata Pak Iwayan tadi mengatakan bahwa mereka punya semangat tinggi dalam bidang ini. Kalau Kak Agus sendiri menilai? Jadi mereka ini sebenarnya saya sebagai baru sebagai pelatih, saya melihat anak-anak muda ini takar khususnya ini ceritanya dia ada wadah. Oh iya. Jadi saya inisiatif tempo hari untuk merangkul mereka sosialisasi sekolah per sekolah. Setelah mereka setuju langsung ketemu dengan orang tuanya dan setelah mereka paham didukung mereka latihan. Yang memang latihannya kan memang tujuannya prestasi dan memang mereka ketika mereka bertanding mereka prestasi akan dapat piagam penghargaan. Oke. Itu akan dipakai mendaftar daftar tentara. Itu prestasi. berguna ya Kak ya? Berguna sekali. Bebas tes kuliah. Oh, ada seperti itu. Di sini ada fakta. Ada beberapa yang bebas tes kuliah, bahkan ada yang lolos polisi tentara. Prestasi. Memang di polisi itu ada juga jalur rekpro. Iya, prestasi ya Kak ya. Oke. Dan mereka ada jebolan dari sini. Ada aja. Wah, luar biasa ya. Ternyata katanya di sini. Oh, berarti awalnya sosialisasi. Artinya saya penasaran ini anak-anak coba juga saya arah ke itu. Ternyata banyak minat. Mereka datang jauh-jauh dari kalau Takarya dari pelosok lah datang ke sini. Mereka ini tidak dekatan di sini semua. Kalau saya suruh untuk bilang pelosok, pinggiran perbatasan Takalar yang di Jeneponto, terus di perbatasan gua San Robone, pesisir gunung. Gitu. Berarti jauh-jauh mereka datang ke sini dan punya semangat dan ternyata kompeten ya? Iya, betul. Mereka ada bakat alami, bisa dipoles itu. Oh, ada nggak yang datang ke sini tapi tidak punya bakat alami di bidang ini tapi mampu? Ada. Memang mau sekali. Gitu. Saya bilang silakan datang, tapi catatan isi orang tua dulu. Yang baik, pernyataan, waktu baru kita mulai latihan. Dan ada yang seperti itu tapi dapat medali? Dapat medali.
berarti cocok ya kata Deknai tadi Pak Iwayan bahwa mengatakan di sini adalah tempat produksi. Ya. Kan tadi kalau produksi berarti menghasilkan gitu ya. Ya, betul. Yang awalnya tidak jadi, tapi ternyata mereka di sini dilatih dengan sekuat tenaga, dengan semangat, motivasi, akhirnya bisa Ya, dan betul. mendapatkan medali. Ya. Jarang-jarang mungkin ada kejuaraan tapi nggak ada bawa pulang medali ya Kak? Setiap kejuaraan pasti ada pulang, pasti ada pulang. Oke, Pasti ada bawa pulang medali ke kejuaraan, pasti ada. Kejuaraan apa saja tuh yang sudah terlewati nih sama Sasana ini? Kebetulan kan ini kan ceritanya kejuaraan yang diikuti itu kan bermacam. Iya. Karena kan di sini kan bukan hanya tinju. Di sini kan kickboxing ada. Oh apa? Kickboxing itu Seperti apa itu? pukul campur tendangan. Oke. Kickboxing halus. Wushu. Wushu ada Wushu itu kan juga. dari Cina. Jadi Iya, itu wushu itu dia pukulan, tendangan dan bantingan dan dorongan itu. Wow. Terus terakhir MMA. Itu MMA yang lagi naik daun di televisi kan. Iya. Jadi dia ada kunci pas jatuh kunci di bawah. Di sini memproduksi mama juga. Iya, jadi kan oke, kemarin baru-baru ini terakhir kemarin bulan April kemarin pertandingan MMA di Makassar Siparaca. Kami berhasil membawa pulang 5 emas 1 perak. Wow, Iya. luar biasa. Ini jebolan Sasana di sini. Iya sini ya. Oke. Jadi 5 emas 1 perak. Oke. Wow, di Takalar ini ada Sasana yang lain nggak selain ini? Yang resmi yang diakui di sini. Yang di sini? Diakui pemerintah di sini. Oh iya. Ada juga mungkin yang lain tapi nggak diakui terus. Nggak diakui ya. Saya juga tadi wawancara sama Pak Iwayan bahwa Sasana banyak, Ya. tapi yang eksis terus, yang bertahan lama cuman ini. Ya. Memang betul seperti itu. Betul, karena kami pertama ada pondasi yang namanya Sasana Camp itu harus punya tempat. Ya, ada tempat, iya betul. Jadi di mana kita pembinaan berkelanjutan harus ada punya tempat. Ya. Oke. Jadi kami punya tempat di sini, paten dan istilahnya tidak representatif lah gitu. Oke, saya penasaran ini. Mereka latihannya seperti apa di sini sehingga mereka ini kuat-kuat semua dan jadi juara. Kayak bagaimana sih? Misalnya hari apa terus dia latihan dari kapan gitu? Terus mekanismenya seperti apa itu, Pak? Jadi latihan kami programkan akhir pekan untuk rutinnya. Jumat Sabtu Minggu. Karena full day school ya, full day Betul. school. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mereka latihan itu jadi awal itu bela diri itu adalah kaki. Iya. Jadi harus kuat kaki, makanya latihan kaki dulu, skipping, Iya. lari, lempar jongkak, pasir kaki, baru kita bicara dasar memukul, Oke. dasar menendang, nah baru selanjutnya teknik, lalu fisik terakhir. Jadi teknik dulu, jadi pemahaman dulu, sudah paham, baru teknik, terakhir fisik. Oke. Di sini semua anaknya kuat, nggak ada yang lemah ya? Kalau yang jelas kami di sini latih mereka dengan disiplin yang tegas. Ya, selama ini tidak ada lah yang pingsan, tidak ada. Nggak ada ya? Ya. Cewek cowok sama latihannya. Sama ya. Di sini kebanyakan cewek katanya. Ya, karena saya sosialisasi kebanyakan cewek datang. Nah, itu jadi anak. Banyak yang tertarik gitu Iya. ya. Ya, Kak Agus sendiri sebagai pelatih dan juga pendiri. Di sini anak dari pendiri yang tentunya melihat langsung perkembangan Sasana ini. Semakin tahun memiliki perkembangan. Animo anak-anak remaja dan pemuda itu semakin tahun semakin berkembang karena pengaruh medsos. Iya. Jadi biasanya kan mereka lihat di televisi ada namanya Bion, Iya. ada namanya siapa yang ceritaan One Pride apa. Mereka dari situ termotivasi. Saya juga ikut saya pengen. Oke. Kalau saya sih sebenarnya bagusnya itu masuk untuk pemerintah bagusnya kami siap membantu untuk membuat event seperti itu. Jadi pertarungan anak-anak muda yang mau punya bakat untuk udah sering kan. Oke. Sejauh ini selama melatih di sini, tantangan ada nggak? Kalau kata Dengne tadi, katanya nggak ada tantangan nih. Kalau kata Kak Agus sendiri, ada Kalau mungkin? kalau secara umum enggak, cuma biasa kadang teknis. Oke. Teknis ketika mereka mau berangkat,
Nah, biasanya tiba-tiba sakit aja biasanya. Oh, Sakit kayak atau gitu, kan misalnya tiba-tiba ada itu ada keluarganya istilahnya berhalangan ya bisa juga kayak gitu. Nah, Oke, gitu. oke, luar biasa. Pernah nggak dengar respon dari orang tua mereka Pernah. yang menitipkan anaknya di sini Pernah. untuk dilatih? Mereka responnya seperti apa? Nah, kemarin baru-baru yang alumni kemarin yang lolos polisi senang sekali mereka. Jadi latihan di sini selama 2 tahun punya prestasi. Ketika mereka lulus polisi anaknya datang menelpon saya, makasih banyak Pak, saya anak saya lulus polisi. Ini saya menghadap, menghadap aja. Siap, salah. Kita sudah bangga punya alumni di sini sukses. Oke, pasti mimpi-mimpi mereka juga yang ada di sini pengen seperti itu ya. Karena mereka melihat ada jebulan dari sini yang sukses tahu aja. Jadi bagaimana kita juga bisa seperti itu ya kayak Iya, mereka semangat. apalagi kan mereka kan ini ya menengah ke bawah kan ya, ekonomi lah ya, Di bawah ya, di bawah ya. makanya mereka punya mimpi. Dan kayaknya banyak calon-calon. Iya, betul. Oke, menurut Kak sendiri dengan olahraga seperti ini di dunia sekarang ini penting nggak yang olahraga tinju ini? Kalau saya penting sekali karena usianya sekarang ini yang namanya pembulian yang namanya istilahnya pelecehan itu marak. Apalagi perempuan. Jadi bagaimana caranya melindungi diri kalau tidak ada bela dirinya? Laki-laki misalnya juga ya anggaplah sekarang kan macam-macam anak-anak ada yang memang jarang keluar rumah, tidak misalnya kurang bergaul, bukan mereka tidak ada pertahanan dirinya bagaimana? Pokoknya macam-macam lah sekarang ada predator anak segala macam banyak. Oke, jadi ini olahraga sehat juga, perlindungan diri juga, Perlu. apalagi bagi yang perempuan ya Iya, kayak. perempuan. Wah, luar biasa. Berarti ini ternyata pemirsa banyak manfaatnya olahraga seperti ini dan Nusantara ini mewadahi itu dan memproduksi anak-anak yang mungkin memiliki potensi walaupun yang tidak memiliki potensi sedikit pun tapi karena dilatih punya tekad yang kuat makanya bisa kompeten dan bisa menghasilkan dipoles terus itu ya. dan menghasilkan prestasi dan itu sudah dibuktikan langsung Iya. sama Kak Agus loh pemirsa ya. Luar biasa. Nanti kita mau tanya-tanya juga deh sama fighter di sini terkait dengan bagaimana mereka selama di sini dan mungkin para juaranya boleh ya Kak ya. bisa. Jadi kita mau wawancara ya. Pemirsa, lanjut kita akan wawancara dengan para fighter di sini yang tentunya sudah punya beberapa medali yang dihasilkan dari sini. Kita mau tanya-tanya next. Oke Kak, terima kasih. Siap. Nah pemirsa, tadi kita sudah diwawancara sama pendiri dan juga pelatih langsung dan saya penasaran sama fighter di sini. Katanya ada yang juara 1 MMA Sulawesi Selatan. Saya akan menghampiri saya terkesima dengan si cewek ini. Hai, halo. Maaf saya ganggu ya nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Oke, namanya siapa? Nuresti Pertiwi. Oke, katanya juara 1 MMA se-Sulsel ya? Iya. Oke, kapan itu? Waktu bulan 5. Bulan 5. Oke, kamu asli orang mana? Jauh nggak lokasinya ke sana ini? Sekitar 5 kilo. 5 kilo, itu berarti berapa menit? Sekitar berapa menit? Kalau kencang larinya ya setengah jam lah. Oh, setengah jam. Oke, kalau kencang larinya. Kalau laju ya? Iya. Naik diantar atau naik mau kendaraan sendiri? Kendaraan sendiri. Oke, sudah berapa lama? Siapa namanya? Nureski. Reski, sudah berapa lama Reski bergabung di Sasana ini dan latihan di sini? Waktu 2024 latihan di sini. Waktu 2000. Alasannya kenapa itu? Ingin kayak cari hobi. Oke, hobinya memang boxing ya? Iya. Sejak kapan? 2024 itu baru. Iya. Sebelum menemukan ini, kamu sudah hobi memang sebelumnya? Iya. Oke, terus masuk di sini dilatih. Katanya di sini latihannya tanpa dipungut biaya ya? Iya, gratis semua. Dan itu yang membuat kamu mau di sini atau karena faktor apa? Faktor yang lain? Karena gratis. Karena gratis. Iya. Latihan di sini bagaimana? Seru nggak atau bagaimana menurut? Seru. Hah? Teman-temannya asik. Oke, pelatihnya? Asik dan baik. Oke. Kok Reski? Kenapa Ki bisa jadi juara nih? Wak? Cewek sesulsel juara 1 MMA berarti yang kayak di TV-TV itu ya? Iya. Yang ada lawannya gitu ya? Iya. Jangan Ki pukul kan Daji? Oke. Kok bisa kamu bisa jadi juara 1 tuh? Konsisten latihan saja, jaga makan, jaga jam tidur itu saja. Intinya latihan terus. Oke, next akan ikut kejuaraan apa lagi? Porprov. Porprov, wah luar biasa. Apa yang ingin disampaikan karena kamu sudah
sudah di sini sudah sejak 2024 dan bisa menghasilkan medali. Apa yang ingin disampaikan? Teruslah berlatih karena latihan tidak mengkhianati hasil. Oh, oke, luar biasa, makasih Rizky ya. Oke, di sini temanmu ada yang juara-juara lagi nggak? Siapa? Kamu bisa tunjuk? Kak Ramadan. Oke, kita akan ke Kak Ramadan katanya ya. Boleh, silakan di sini. Terima kasih. Oke. Halo Kak, boleh dipasang? Oke, pegang saja. Oke. Di mana sini? Ya, di sini saja. Namanya siapa Kak? Ramadan ya? Iya, Ramadan. Iya. Tadi saya sudah bicara sama Rizky juara 1 MMA. Kalau Kak Ramadan juara apa nih? Kebetulan juga saya juara 1 MMA. Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan. Oke. Oh, beda kategori, yang satu cewek putri. Kalau dia kayak tingkat senior, junior. Junior, kita senior. Iya. Oke, berarti juara 1 ya? Itu Iya, first juara time juara 1 atau sebelumnya sudah ikut kejuaraan yang lain dan sudah dapat medali gitu? Kebetulan ini kejuaraan pertama di Sulawesi Selatan itu MMA. Sebelumnya itu di kejuaraan kickboxing. Oh, oke. Ya juara 1 juga. Oke. Sudah berapa lama gabung di Sasana ini? Kalau saya lumayan cukup lama di 2017. 2017. Alasannya gabung di sini, kenal Sasana ini karena apa? Pertama itu kayak coba-coba ingin belajar bela diri sampai keterusan sampai sekarang. Tapi memang gemar di bela diri itu. Tidak, pertama tidak ada niat untuk Siapa yang memperkenalkan? saya sendiri. Oh, tahu sendiri. Ya, Oh, oke. Gabung 2017 di sini informasi dari siapa? informasi dari sekolah. Kan pelatih di sini kan ke sekolah-sekolah untuk Cari-cari ya, mensosialisasikan inilah. mencari bibit-bibit terus. Ya. Dan menurut kakak Ramadan, bagaimana di Sasana ini? Kalau menurut saya karena cukup lama bergabung sudah banyak perubahan pada diri saya sendiri, terutama untuk kayak mental jati diri sudah cukup baik untuk bergabung sih. Oke. Sejak 2017 hingga sekarang memang tidak pernah dipungut biaya. Tidak, Apapun. tidak pernah ya, gratis. Dan apa yang membuat kamu merasa ini kamu masuk ke sana ini yang kali tempat pertama atau sebelumnya pernah masuk juga di tempat Tidak, lain? ini tempat pertama kali saya masuk di Dan terakhir kayaknya. dan terakhir. Oke. Terakhir apa yang ingin disampaikan untuk diri sendiri, motivasi dan juga untuk Sasana ini? Oh, untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Sasana Lipan Baja Boxing karena telah menjadi wadah olahraga di Kabupaten Takalar. Oke. Dan teruntuk anak muda di Kabupaten Takalar, ayo bergabung bersama kami Oke. untuk apa namanya? Mengembangkan. Ya, mengembangkan olahraga tinju di Kabupaten Takalar. Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, pemirsa, lengkaplah sudah hasil wawancara kita di Sasana ini yang terletak di Kecamatan Patalasang di Kabupaten Takalar. Ada Sasana tersembunyi yang mencetak anak-anak muda yang luar biasa, dan tentunya berkat dari sini mereka bisa meraih cita-citanya hingga ada yang jadi polisi, tentara, dan juga mendapatkan beasiswa dan juga bisa berkuliah dengan jalur prestasi. Luar biasa sekali, ini tentunya harus terus dikembangkan dan Sasana ini bisa menjadi wadah pilihan teman-teman pemirsa Berita Kota Makassar di luar sana yang mau mengembangkan minat dan bakatnya di bidang olahraga ini. Saya Alika dan pemirsa dan tim Berita Kota Makassar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo, Bos. Juara! Nata Boxing Camp! Juara! Nata Fighting Camp!